Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Rajib Rizky dari kelas 10-6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengantar sosiologi. Untuk pertama-tama, saya akan memberitahu tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dan menalar sejarah, perkembangan, dan konsep dasar sosiologi yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pertama adalah objek sosiologi, yang kedua ciri-ciri sosiologi, dan yang ketiga adalah fungsi sosiologi. Materi pertama adalah objek sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia dalam masyarakat, dan produk dari interaksi sosial manusia di masyarakat. Objek sosiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek material, segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, baik secara fisik maupun non-fisik yang berpengaruh pada kehidupan sosial manusia. Yang kedua adalah objek formal, hubungan manusia dari proses yang timbul dari hubungan tersebut di dalam masyarakat. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris. Artinya, sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Yang ketiga adalah sosiologi bersifat kumulatif. Artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat adalah sosiologi bersifat non-etis. Artinya, sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Materi ketiga adalah fungsi sosiologi. Fungsinya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial yang pertama adalah perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Yang ketiga adalah perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di dalam masyarakat. Fungsi sosiologi yang kedua adalah fungsi sosiologi dalam penelitian. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial adalah yang pertama adalah untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Yang ketiga, untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. Fungsi sosiologi yang ketiga yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Tahap-tahap dalam pembangunan. Yang pertama adalah tahap perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap yang meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan
pada tahap pelaksanaan perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan sosial di masyarakat. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan atau penambahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Fungsi sosiologi yang keempat yaitu fungsi sosiologi dalam perencanaan masalah sosial. Metode pemecahan sosial ada 3, yaitu yang pertama adalah metode antisipatif, yaitu tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah metode represif, tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Yang ketiga adalah metode restitusif, tindakan yang berupa pemberian penghargaan atau reward kepada seorang yang menaati hukum. Dan terakhir, peran sosiologi, yaitu peran pertama adalah sosiologi sebagai ahli riset. Para sosiologi melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua adalah sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Yang ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiologi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Yang keempat adalah sosiologi sebagai guru atau pendidik. Kesimpulannya adalah bahwa ilmu sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia, hubungan sosial, dan pola perilaku manusia dalam lingkungan sosialnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.